Hai hai halo, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mr. Carlo di Putra Kodi. Salam Nusantara. Beberapa waktu terakhir ini, virus corona meresahkan hampir semua penduduk bumi. Bagaimana tidak? Menurut data terakhir, lebih dari 200.000 orang telah terinfeksi dengan angka kematian di atas 10.000 jiwa. Kemungkinan masih akan terus bertambah. Menghadapi situasi genting tersebut, beberapa negara kemudian menjalankan kebijakan lockdown. Salah satu negara yang telah melakukan lockdown adalah Italia. Kebijakan ini dikeluarkan karena ribuan warga Italia positif corona. Bahkan tingkat kematian di negara ini meningkat melebihi China, yaitu 3.405 orang. Itu data terakhir yang saya kumpulkan pada tanggal 21 Maret 2020. Imbas dari kebijakan lockdown adalah pergerakan warga dibatasi. Semua toko ditutup, kecuali apotek dan tempat persediaan makanan. Perusahaan-perusahaan diperintahkan untuk memberhentikan segala kegiatan non-utama. Gedung pertunjukan, sekolah, tempat cukur rambut, museum, semuanya ditutup. Penerbangan juga ditutup. Dan bahkan negara-negara di dunia melarang penerbangan menuju Italia. Bicara soal lockdown, tahukah kalian negara mana yang pernah tercatat melakukan lockdown terlama? Jepang. Ya, Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang feodal. Kaisar, shogun, serta daimyo memainkan peran, baik secara ekonomi maupun sosial politik. Pada masa tersebut, terjadi banyak perebutan kekuasaan. Salah satu pemberontakan yang pernah terjadi adalah pemberontakan Shimabara, yang berlangsung sejak akhir 1637 sampai 1638. Dalam perang terbuka yang melibatkan 125.000 tentara pemerintah, sebagian besar penduduk Shimabara tewas. Tokugawa pun kemudian memutuskan untuk menerapkan kebijakan Sakoku, kebijakan lockdown ala Jepang. Kebijakan ini dilakukan untuk meredam pemberontakan, mempertahankan supremasi Tokugawa, dan juga merawat keluhuran budaya Jepang. Kebijakan lockdown ala Jepang tersebut berlangsung sejak tahun 1639 sampai 1854 atau 2 abad lebih. Melalui kebijakan ini, orang asing dilarang masuk ke Jepang. Demikian juga sebaliknya. Pelanggaran atas kebijakan ini diganjar dengan hukuman mati. Selama tahun Sakoku, perdagangan luar negeri secara resmi diizinkan hanya di pulau buatan kecil di Nagasaki, di bawah kendali otoritas yang ketat, dan hanya dengan China, Korea, dan Belanda. Sakoku akhirnya berakhir ketika Matthew Ceperi dengan Black Ship-nya berlabuh di Jepang pada 31 Maret 1854. Masyarakat Jepang tiba-tiba merasa inferior karena Matthew datang membawa kapal-kapal perang besar dengan persenjataan dan teknologi yang jauh melampaui kemampuan militer Jepang. Melansir dari History, banyak orang Jepang pada masa itu takut bahwa pemimpin mereka yang hanya menganut paham feodal tidak siap untuk melawan ancaman dari dominasi asing. Para samurai dari wilayah-wilayah terpencil lantas bergabung dengan bangsawan anti-shogun guna mengembalikan kaisar ke tampuk kekuasaan setelah 700 tahun. Para samurai berhasil menumbangkan Tokugawa Yoshinobu, shogun terakhir Tokugawa, dari kekuasaan dan mendeklarasikan Meiji sebagai kaisar Jepang.
Kaisar Meiji dan menteri-menterinya kemudian memindahkan istana dari Kyoto ke Tokyo. Mereka juga membongkar feodalisme dan memberlakukan reformasi besar-besaran dengan menjadikan Barat sebagai acuan. Pembaruan itu di kemudian hari dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Pemerintahan yang bersatu di bawah komando Kaisar Meiji berhasil memantapkan langkah industrialisasi dan militerisasi yang pesat di Jepang. Restorasi Meiji terbukti mampu membangun Jepang menjadi salah satu kekuatan utama dunia pada awal abad ke-20. Kaisar Meiji meninggal dunia pada 30 Juli 1912 dan mewariskan tahta kepada putranya, Kaisar Taisho. Warisan yang ditinggalkannya bagi Jepang jauh lebih bermanfaat. Negeri matahari terbit yang dulu tertutup dari dunia luar serta berpaham feodal, kini menganut paham kapitalis dan menjadi salah satu negara berpengaruh di dunia. Jadi jangan pernah gengsi ya belajar dari orang lain. Di akhir video ini saya mau mengucapkan turut berduka cita untuk semua korban jiwa akibat virus corona. Semoga semua yang sedang sakit dapat segera sembuh. Ingat, galakan social distance, jaga diri, jaga kesehatan. Saya Mr. Carlo, sampai jumpa pada video berikutnya.